Hey GP Mania, selamat datang di channel Rafa Racing Berita yang akan melaporkan berita paling komprehensif dan panas tentang MotoGP. Aprilia ditentukan untuk membantu Bezzecchi menyelesaikan ketiga di MotoGP 2025. Bos Aprilia Massimo Ravola menguji persembahan Marco Bezzecchi di MotoGP 2025. Ravola akan memastikan Bezzecchi mendapatkan dukungan yang cukup untuk menyelesaikan ketiga. Penyakit jauh dari Jorge Martin membuat Bezzecchi menjadi pemandu utama Aprilia. Pemandu yang berumur 26 tahun dianggap bisa menghancurkan pertandingan antara pemandu Ducati, Marc Marquez, Alex Marquez, dan Francisco Bagnaia. Setelah P5 di Grand Prix Italia, Marco Bezzecchi berjalan. Bezzecchi berada di podium 9 kali dalam total 18 percobaan di 9 seri. Pemandu VR46 yang sebelumnya mencapai 5 penyelesaian top 3 di percobaan utama dan 2 kali menguasai percobaan sprint di Mazzano dan Mandalika. Sebagai hasil, Bezzecchi menguasai Pecco Bagnaia untuk menjadi ketiga di pemandu MotoGP 2025. Dua pemandu hanya berada 20 poin. Bezzecchi telah berkembang banyak. Dia menyenangkan dan bisa dihubungi, tetapi ketika dia bekerja, dia seorang profesional yang sangat serius. Dia menguasai tim dan memimpinnya seperti pemimpin yang hebat, Ravola mengatakan Sky. Marco terberhak mendapatkan ketiga di tampilan dunia dan Aprilia kedua di antara pemanufaktur. Kita harus menyelesaikan musim ini dengan cara terbaik, dia mengatakan secara langsung. Musim MotoGP 2025 hanya memiliki 4 percobaan yang tersisa atau 8 percobaan. Mulai di Australia minggu ini, kemudian berlanjut melalui Malaysia, Qatar sebelum berakhir di Valencia. Rumor panas, Marc Marquez dijanjikan untuk kembali ke Honda di MotoGP 2027. Ducati Lenovo Team Rider Marc Marquez dijanjikan untuk membuat pergerakan besar di MotoGP 2027. 32 tahunnya dijanjikan untuk kembali ke tim Honda Racing sebelum perubahan-perubahan motoris di kelas Premier. Market transfer pemandu untuk musim 2026 tidak seperti tahun sebelumnya. Hanya beberapa pergerakan telah terjadi termasuk penampilan World Superbike WSBK Champion Toprak Krasniqi yang akan bergabung dengan tim satelit Yamaha Prima Pramac Racing. Namun, situasi di tahun 2027 dijangkakan untuk berbeda sepenuhnya bagi kebanyakan pemandu, termasuk Marc Marquez. Hal ini berdasarkan perubahan regulasi teknis. Jurnalis Pitwik Thomas Katroff percaya bahwa perubahan regulasi dari 500 cc hingga 850 cc motor di MotoGP 2027 akan menjadi trigger besar bagi pemandu untuk berubah ke tim. Hal ini membuka kesempatan bagi tim untuk menyesuaikan line-up pemandu mereka dengan talenta terbaik yang cocok untuk motor baru. Marc Marquez sudah merupakan favorit utama dalam musim 2026, menjadikan dia pilihan tertinggi untuk 2027, menulis Katroff di Speedweek pada hari Sabtu, Oktober 12, 2025. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Marquez tetap dalam kontensi untuk 2026, negosiasi untuk musim 2027 akan segera menjadi fokus utama. Katroff menjelaskan perubahan yang paling penting akan merupakan kembaliannya Marquez ke tim bercara Honda. Tim Factory Jepang dijanjikan untuk membentuk duet mimpi dengan Marquez bersama penulis muda yang berbakat Pedro Acosta yang akan berumur 23 tahun di MotoGP 2027. Marc Marquez dan Acosta yang berumur 23 tahun pada waktu itu di tim Factory Honda, Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo di Red Bull KTM, Enea Bastianini dan Alex Marquez di Aprilia. Ada yang mungkin mengatakan Katroff, kembalian Marquez ke Honda adalah salah satu kondisi yang paling mungkin mengingat sejarah suksesnya dengan tim Golden Wing. Sebelum mendapatkan titel MotoGP dengan Ducati, Marc Marquez bernama The Baby Alien sudah muncul dengan Honda, menang 6 titel dunia. Ayah Jorge Lorenzo memberikan Ducati penyakit. Tes Bagnaia ditambahkan oleh kehilangan Marc Marquez. MotoGP 2025 Indonesia ditandatangani dengan kemenangan yang menarik untuk rookie Firmin Aldegar Gresini, diikuti oleh teman-temannya Pedro Acosta dan Alex Marquez yang berumur ketiga. Kondisi ini sangat rumit bagi Ducati Lenovo dengan Francisco Bagnaia yang jatuh dengan berat di tempat terakhir, dan Marc Marquez yang jatuh setelah bergabung dengan Marco Bezzecchi yang mengetahui bahwa dia mengalami penyakit kaki dan ligamen kanannya. Ayah Jorge Lorenzo, Cicho Lorenzo menganalisa percaraan di saluran YouTube-nya, menekankan kematian Aldegar yang menang dan menjadi penulis kedua di sejarah untuk menang percaraan MotoGP. Cicho mengatakan bahwa Aldegar sangat pintar dalam strateginya, mengucapkan penyembuhan pada hari Sabtu setelah hampir menang pada hari Sabtu di sprint. Dia berada di atas kemenangan dan pada hari Sabtu, dia berhasil. Menurut Cicho Lorenzo, apa yang terjadi padanya pada hari Sabtu, mengatakan Cicho Lorenzo seperti yang dilaporkan oleh Motosan. Dia keluar dengan ide yang sangat jelas. Bertenang, kita melihat versi terbaik dari anak ini, yang sangat sulit untuk dilihat.
Hati-hati, kita berbicara mengenai penulis yang memiliki talenta untuk menang. Tahun lalu di Moto2, dia menang 4 pertandingan terakhir ketika Pedro Acosta sudah menjadi pemenang dunia. Dan tahun depan kita mengharapkan dia untuk meneruskan rekod itu dengan persembahan yang luar biasa dan kecepatan itu. Tetapi, itu adalah tahun yang akan sulit untuk diingat. Saya pikir Luigi Delicnya sudah tidur sangat baik. Itu adalah pertarungan yang sangat kuat untuk Aldegar. Menyarankan dan prediksi tidak ditemukan. Tetapi dengan kemenangan yang luar biasa ini, dia telah mengesahkan bahwa jika dia dapat menahan bentuk yang luar biasa ini selama musim ini, hati-hati untuk Firmin. Aldegar merupakan penulis ke-17 untuk menang di MotoGP di Ducati. Lista yang luar biasa, tidak termasuk Valentino Rossi. Dia juga berbicara tentang Ducati Lenovo setelah minggu buruk dan konfirmasi bahwa Marc Marquez akan kehilangan Grand Prix lanjutnya. Bakhtiania harus memimpin tim menyerang Davide Tardosi mana Ducati untuk perangai emosionalnya, penuh dengan kegembiraan dan kesedihan. Mereka menunggu untuk melihat apa yang terjadi dalam dua percaraan ini di mana Marc Marquez tidak akan berada, mengatakan Sicho. Ada juga sesuatu yang worth mentioning. Tardosi adalah siapa dia? Sangat real di depan kamera. Ketika semuanya berjalan lancar, Anda berakhir menari. Meskipun saya sedikit malu melihatnya menari, ketika semuanya berjalan lancar, Anda berakhir dengan wajah kesedihan dan kesedihan. Hal terbaik adalah untuk tetap tenang. Berubah dari euforia, menari dan cerita menjadi wajah sombram dari masa lalu tidak masuk akal. Anda harus tetap tenang. Selain itu, Cico berbicara tentang anaknya setelah dikenalkan bahwa pemimpin dunia 5 kali dapat kembali ke MotoGP Paddock sebagai pengatur finalis Maverick. Meskipun Cico memiliki ide lain untuk anaknya, saya telah mencoba beberapa kali untuk mempercayai dia untuk menyediakan diri untuk proyek. Tetapi bukan dengan pemimpin spesifik, tetapi dengan proyek besar yang berfokus menemukan talenta, melatih mereka, dan membawa mereka ke tahap elit. Ini bukan tentang memiliki tim atau satu pemimpin, tetapi tentang bekerja dengan banyak pemimpin yang saya sangat sukai. Tetapi Jorge memperhatikan. Saya tahu bahwa dia melihat bagaimana semuanya berjalan. Akhirnya, dia tidak meyakinkan atau menolak sesuatu, mengatakan penduduk Mallorca. Bahkan Lorenzo juga memiliki kata-kata untuk musuh-musuh besar yang tinggi di bawah Marquez seperti Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Aldegar, atau Pico karena Marquez tidak lagi di depan.